Om Swastiastu. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Ya, semoga selalu dalam keadaan sehat dan tentunya bisa menjalankan aktivitas pada hari ini dengan baik. Dan kembali lagi bersama saya Dewi Nitya, kita ada di program Sapa Bali Pagi Ruang Psikologi. Dan seperti biasa saudara, hari ini di tengah-tengah Nitya di studio sudah hadir narasumber kita yang juga merupakan anggota dari HIMSI atau Himpunan Psikologi Wilayah Bali. Di samping itu telah hadir narasumber kita hari ini, dia adalah seorang akademisi dan behavioral scientist, adalah Dewa Ayu Putri Handayani, SPC MSc. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Sehat ya hari ini ya? Sehat. Harus sehat, harus luar biasa. Ya, luar biasa. Tetap stay safe ya. Iya, stay safe. Iya. Nah, saudara, hari ini kita akan membahas topik mengenai dilema sosial pada masa pandemi COVID-19. Sebelumnya di segmen-segmen lalu kita sudah banyak membahas tentang pandemi COVID-19 ini ya, mulai dari kecemasan, kemudian juga bagaimana kita untuk produktif di masa pandemi, dan sekarang kita akan membahas tentang dilema sosial dengan narasumber kita pada hari ini. Wah, dilema sosial nih, dari namanya membingungkan ya. Pasti hal dilema kan soalnya. Dilema. Ternyata nggak cuma soal cinta aja yang bisa dilema ya. Sosial juga bisa dilema. Tapi sebelum kita membicara tentang dilema sosial, berarti kalau kita mendengar kata dilema sosial, itu artinya ada sebuah pilihan gitu yang dihadapi oleh individu ya Kak Yana. Sebenarnya kalau dari segi psikologi sendiri, seperti apa sih individu itu menghadapi sebuah pilihan gitu Kak? Ya. Seperti yang kita tahu kan kita punya banyak pilihan ya. Bahkan hal-hal kecil pun kita milih untuk makan apa itu adalah pilihan yang berat bagi beberapa orang gitu ya. Milih pacar pun mungkin Nitya ya. Itu pilihan yang berat juga kan. Berat juga. Jadi intinya kita hidup dari berbagai macam pilihan, dan sebenarnya kita memang harus memilih. Sebagai manusia kita harus memilih. Nah, sekarang pertanyaannya, apa yang kita jadikan pertimbangan untuk memilih? Nah, itu yang berbeda-beda setiap orang gitu. Nah, itulah yang menjadi dilema kita. Dilema sehari-hari, tapi kalau dilema sosial itu beda lagi. Dilema gitu sosial. Nah, kalau dilema sosial itu apa sebenarnya definisinya, Kak? Ya, dilema sosial itu sebenarnya adalah konflik batin ya. Konflik batin, dilema memilih antara kepentingan pribadi yang sifatnya cenderung jangka pendek dan kepentingan bersama yang sifatnya jangka panjang. Contoh paling nyata yang kita bisa lihat itu adalah perilaku korupsi. Ya. Jadi korupsi itu tentu kita bingung nih memilih antara kita mengambil hak orang lain ya untuk memperkaya diri sendiri yang sifatnya lebih ke jangka pendek. Namun juga kita menahan diri, ya kita bisa gunakan uang itu untuk kepentingan orang banyak, dan pada akhirnya semua orang akan merasakan hasil dari itu, dan bahkan kita pun juga merasakan itu. Nah, itu sebenarnya korupsi itu adalah dilema juga, dilema sosial juga. Dilema sosial juga, iya, karena berarti adalah saat kita bingung gitu untuk kepentingan kita sendiri dengan orang banyak gitu ya, secara umumnya. Wah, berarti di tengah pandemi seperti sekarang tentunya setiap orang akan merasakan dilema sosial. Betul, banyak sekali ada dilema sosial pada saat pandemi saat ini, banyak banget. Orang seperti apa sih sebenarnya yang berpotensi mengalami dilema sosial? Apakah semua orang saat ini, Kak? Saat ini ya, kalau kita bicara pandemi saat ini, semua orang rentan mengalami dilema sosial. Rentan ya, saya bilang rentan. Tapi yang membedakan adalah adanya perbedaan kepribadian juga, cara pandang, dan juga lingkungan kita yang membuat akhirnya bagaimana kita memutuskan sesuatu itu berbeda-beda dari individu ke individu yang lain, seperti itu. Pada saat sebelum pandemi ini kan tentunya situasi berbeda ya Kak ya, sekarang semuanya serba lengkap gitu, terus apa-apa juga kita terbatas ya, sampai kita juga harus menerapkan social distancing dan sebagainya. Tentunya selain itu kan kita sudah cemas nih dari awal. Nah, pada saat seperti ini berarti dilema sosial itu akan dialami orang-orang yang dulu pada saat sebelum pandemi dengan sekarang berarti berbeda polanya, Kak? Berbeda kasusnya, kalau saya bilang ya. Kalau misalnya sebelum pandemi, kalau saya contohkan tadi misalnya korupsi, kemudian overfishing. Kalau overfishing terlalu banyak mengambil hal-hal atau resources yang ada di sekitar kita, itu juga dilema sosial juga, dampak dari dilema sosial. Nah, tapi kalau pandemi itu lebih kepada ada 3 yang paling kita sering lihat. Itu yang pertama adalah penggunaan masker. Kemudian yang kedua mudik. Kita akan bahas mungkin lebih detail terkait itu. Kemudian yang ketiga itu adalah ketersediaan barang-barang di toko-toko, kayak hand sanitizer, kemudian beras dan lain sebagainya. Itu 3 hal itu yang paling dampak yang paling besar terhadap
kondisi kita saat ini. Gitu. Oke, berarti alasannya karena ketiga hal itu yang merupakan juga hal pokok gitu ya untuk kita, itu yang membuat pada saat pandemi ini orang semakin banyak merasakan dilema sosial. Iya, jadi sebenarnya 3 hal itu adalah dampak dari dilema sosial itu nih ya. Dampak. Jadi ketika kita misalnya saya contohkan ya sekarang, Ya. contohkan misalnya masalah hand sanitizer. Jadi hand sanitizer mungkin kalau kita ingat lagi di awal-awal pandemi ini ada, kita ke toko itu nggak ada hand sanitizer. Iya, benar. Bahkan kalaupun ada harganya mahal harganya banget. melonjak gitu. Kalau nggak salah 40.000 ya kalau nggak salah waktu itu kan. Jadi pada saat itu orang-orang berusaha untuk nyetok. Oke. Ya, jadi dia beli sebanyak-banyaknya hand sanitizer, beras dan lain sebagainya. Tanpa dia memikirkan bahwa orang lain juga membutuhkan hal-hal seperti itu. Yeah. Padahal hand sanitizer mungkin ya kita perlu beli 1-2 aja udah cukup mungkin ya. Nanti kan restock lagi tokonya, kita bisa beli lagi. Yeah. Tapi karena impulsive buying, mungkin pernah mendengar kata itu, impulsive buying akhirnya mereka membeli sebanyak-banyaknya karena mereka takut nanti mereka kekurangan stok. Nah, ini selfishnya mereka di sini gitu. Padahal orang lain itu membutuhkan hal yang sama juga, gitu. Dan harusnya dia berpikir, oke, saya mungkin beli segini aja deh dulu. Toh juga ini dipakai kan lumayan lama nih, sebulan 2 bulan juga nggak habis sebenarnya. Ya udah kasih orang lain untuk beli. Nah, karena selfish kita itu akhirnya toko-toko atau distributor itu nyetok lagi yang baru kan, dan akhirnya menjulang tinggi harganya. Sehingga orang-orang lain mungkin dia dapat hand sanitizer, dia dapat beras dan lain sebagainya, tapi dengan harga yang tinggi. Baik, itu karena selfish tadi itu ya? Salah satunya, kalau saya bilang salah satunya karena sikap selfish dari kita, sehingga kita berusaha untuk nyetok dulu sebanyak-banyaknya gitu. Padahal kalau misalkan kita dalam situasi normal pun, ya benar tadi ya, kalau kita beli cuma 2 aja itu sudah cukup. Berarti ketika kita mengalami dilema sosial, tidak bisa berpikir sedemikian logis begitu ya? Betul. Oke. Nah, kalau misalkan tadi itu impulsive buying gitu, beda nggak dengan panic buying? Dan itu juga dikaitkan dengan dilema sosial, bisa ya Kak ya? Sebenarnya bisa, karena dalam kondisi pandemi ini tentu semua orang panik ya, panik. Karena dia khawatir nanti dia nggak bisa memenuhi kebutuhan sehari-harinya, sehingga akhirnya dia melakukan itu. Namun kalau kita lihat buktinya sekarang kondisi sudah jauh lebih membaik. Betul. Hand sanitizer udah ada di mana-mana sekarang kan. Jadi sebenarnya panic buying itu sendiri adalah hanya sekedar kepanikan di awal belaka, tanpa kita berpikir rasional. Gitu. Jadi yang tadi Nitya bilang, rasionalnya tuh hilang jadinya karena kepanikannya itu gitu. Padahal kalau kita agak lebih berpikir rasional, kita bisa tahu nanti juga kondisi akan membaik, mungkin kita, ya beli secukupnya aja. Nanti kita beli lagi kalau misalnya nih. Itu yang tidak dirasakan begitu ya ketika panik dan sebagainya. Kita nggak bisa nyalahin juga ya, karena semua orang pasti merasakan panik itu. Nah, tinggal ya hal-hal seperti inilah akhirnya kita perlu mengingatkan satu sama lain aja sih. Dan juga dari pemerintah juga harus. Bagaimana bentuk-bentuk sosial dilema itu di masyarakat Kak? Dan misalkan kalau dibandingkan yang dulu dengan sekarang sama bentuknya atau ada berbeda pada saat kita pandemi? Itu tadi, jadi bentuknya berbeda dalam hal misalnya pemakaian masker, kemudian barang-barang yang ada di toko jadi habis dan lain sebagainya. Dan mudik itu tadi kan kita lihat banyak orang akhirnya memilih untuk mudik ya. Mudik, padahal pemerintah sudah berbicara ya jangan mudik gitu. Tapi masyarakat nggak mau mengikuti. Iya, karena dilema sosial itu tadi ya, dia pengen pulang, pengen ketemu keluarga gitu, merayakan hari raya yang setiap setahun sekali. Kemudian harus dihentikan karena pandemi ini. Berarti sebenarnya ini banyak penyebabnya juga ya. Banyak juga. Nah, kalau misalkan nih kita ada di dalam lingkungan sosial di rumah misalkan ya, salah satu lingkungan yang kita paling sering ada nih karena kita di rumah aja. Mungkin kan dilema sosial itu menular Kak. Maksudnya gini, awalnya tuh kita bisa bersifat kooperatif, tapi karena orang tua mungkin atau saudara kita bersikap dilema juga, jadi kita jadi ikut begitu. Nah itu mungkin nggak terjadi Kak? Itu mungkin banget, karena ada di psikologi namanya noise ya. Noise itu ada positif dan ada negatif. Negatif itu ketika ekspektasi kita itu lebih daripada realitanya. Misalnya, Nitya mau nyumbang 500.000 untuk orang-orang yang terdampak pandemi misalnya. Tapi ternyata keluarga Nitya mungkin nggak suportif misalnya gitu. Udah ngapain 500.000 terlalu banyak tuh gitu kan. Akhirnya menurunkan angkanya jadi 300.000 gitu. Nah itu karena pengaruh lingkungan sosial.
begitu juga ada juga yang positive noise. Jadi awalnya misalnya Nitya pengen menyumbang 300.000, tapi karena masa 300.000 sih, lebihin lah gitu, karena kan banyak juga orang yang kesulitan keuangan segala macam, akhirnya ditambah 500. Jadi lingkungan sosial sangat berpengaruh ya. Berarti sama juga kalau misalkan kita awalnya nih ke supermarket, maunya beli cuma 2 hand sanitizer, tapi orang-orang pada pada nimbun nih. Wah, aku ikut nimbun nih. Berarti itu bisa juga terjadi ya, kayak. Karena kan banyak orang dari teman-teman kan, kita harus beli sebanyak-banyaknya karena takutnya nanti habis persediaan segala macam. Ya udah belilah akhirnya. Takutnya gitu. harga naik, padahal itu yang membuat harga naik. Itu yang membuat harga naik sebenarnya karena impulsif buying itu sih. Iya, karena impulsif buying, karena harus nyetok lagi dan sebagainya. Wah, berarti emang benar-benar dilema ya. Apalagi sekarang semuanya tidak pasti begitu. Betul. Berarti dilema sosial ini secara tidak langsung juga kita bisa katakan kalau ini tuh disebabkan oleh sesuatu yang nggak pasti ya, kayak seperti sekarang ini. Betul. Uncertain situation. Dan uncertain situation itu ada 2 sebenarnya. Kita tidak pasti dengan kondisi saat ini. Jadi maksudnya adalah kita nggak tahu kapan pandemi ini berakhir. Juga kita tidak pasti terhadap bagaimana sikap orang-orang menghadapi pandemi ini. Baik, kita akan bahas lebih lanjut di segmen selanjutnya ya Kak ya, tentang 2 tadi itu. Tapi setelah yang satu ini, ya saudara, kita masih akan membahas tentang bagaimana dilema sosial di masa pandemi COVID-19. Tapi setelah yang satu ini, untuk itu jangan kemana-mana, tetap di Sapa Bali Pagi Ruang Psikologi.